Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-8 dari kitab Mukhtarul Hadis Syarif. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara baina kulli adzanain, di antara setiap azan dan iqamah, salatun, terdapat salat liman syaa, bagi yang berkehendak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi 3 kali, baina kulli adzanaini salatun liman syaa, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Cuman disebutkan dalam kitab ini sekali saja, baina kulli adzanaini salatun liman syaa. Dari riwayat yang asal diulangi baina kulli adzanaini salatun 3 kali, kemudian dilanjut liman syaa. Ada riwayat yang lain yang lebih mengkhususkan, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Nabi mengulang-ulangi, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, bagi yang mau. Hadis ini saling berkesinambungan dengan hadis sebelumnya tadi, seperti yang ada di kitab, bahwasanya Nabi menginginkan memberikan kabar kepada para sahabatnya bahwa di antara azan dan iqamah pada waktu maghrib terdapat sholat sunnah. Terdapat sholat sunnah. Kenapa kok dikatakan sholat sunnah? Ya, di situ disebutkan antara azan dan iqamah. Artinya belum didirikan sholat, ya, terdapat sholat. Juga ada kalimat liman syaa, bagi yang mau, bagi yang ingin melakukannya, terdapat di situ sholat. Sebenarnya di sini banyak perbedaan antara ulama. Karena kebanyakan dari mereka sepakat bahwa itu hadis kejadiannya yang diinginkan oleh Rasul adalah antara azan dan qomat untuk sholat maghrib. Sedangkan waktu sholat maghrib menurut sebagian pendapat ulama, bahkan menurut madhab Imam Syafi'i yang jadid, yang baru, beliau menyatakan bahwa waktunya sholat maghrib itu dengan terbenamnya matahari, kemudian melakukan asbabus sholah. Asbabus sholah itu bersuci, kemudian menutup aurat, azan, iqamah, dan sholat 5 rakaat. Lah sholat 5 rakaat itu sholat maghribnya
3 rakaat dan ba'diyahnya yang menjadi sholat rawatib, sehingga habis waktu saat itu untuk sholat maghrib menurut mazhab Imam Syafi'i yang baru, yang pembaharuan yang beliau lakukan ada di Mesir. Tapi dalam pendapat ini, pendapat beliau yang lama yang berada di Irak lebih kuat. Waktunya sholat maghrib seperti yang kita jalankan pada umumnya, dari terbenamnya matahari hingga terbenam mega merah. Nah, waktunya agak panjang, sekitar 1 jam atau 1 jam lebih sekian. Lebih panjang waktunya. Lah, menurut mazhab Imam Malik, sebagian ulamanya menyatakan bahwa bahkan tidak ada sholat saat itu karena anjuran ini sudah dihapus. Tapi dibantah di situ oleh banyak ulama yang menyatakan bahwa tetap dianjurkan sholat sunnah sebelum sholat maghrib dengan dalil hadis yang Nabi katakan. Nabi mengulang-ulangi 3 kali menandakan bahwa itu sangat disunnahkan. Walaupun menurut mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, mereka menyatakan sholat qobliyah maghrib, sholat sunnah sebelum maghrib adalah sholat sunnah yang ghairu muakkadah. Mengapa? Karena Nabi tidak selalu melakukannya. Bahkan banyak riwayat yang menandakan Nabi nggak pernah melakukannya. Nabi mengatakan ada sholat, tapi Nabi tidak melakukannya, atau tidak pernah tidak banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi melakukannya. Banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak melakukannya. Artinya di sini kesunahan ada, namun tidak muakkadah, tidak sunnah yang kuat. Seperti halnya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, dan qobliyah dan ba'diyah zuhur. Nah, karena yang muakkadah itu hanya ada pendapat 10 rakaat, ada pendapat 12 rakaat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini yang muakkadah. Ada yang menambahkan qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Ada yang mengatakan ba'diyah zuhurnya yang 4 rakaat. Alhasil qobliyah maghrib tidak termasuk yang muakkadah. Namun tetap ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azanain yang dimaksud adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Azan itu apa? Azan itu adalah pemberitahuan, pengumuman bahwa waktunya sholat sudah masuk. Waktunya sholat sudah masuk. Pengumuman bahwa waktunya sholat sudah masuk. Lah, ini disyariatkan tidak melalui wahyu, tidak melalui ayat Al-Quran, azan dan iqamah, tapi dari usulan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari usulan sahabat Nabi. Ada yang pertama usul pakai lonceng, Nabi nggak setuju karena itu adatnya orang Nasoro. Ada yang pakai seperti kentongan gitu, itu adatnya orang Yahudi, Nabi nggak setuju. Sampai ada yang bermimpi salah satu sahabat tentang azan ini, kemudian Nabi memerintahkan sahabatnya yang bernama Bilal untuk mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz itu yang sudah kita kenal, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. La azan itu pengumuman tentang sudah masuk waktu sholat. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika kita berpuasa jangan berhenti sahur dengan azan, enggak. Tapi sebelum azan kita harus sudah berhenti sahur. Mengapa? Karena azan itu sudah masuk waktu. Ya, pengumuman sudah masuk waktu. Ibarat kalau sekolah itu bel. Bel itu dibunyikan kapan? Apakah sebelum masuk atau sesudah masuk? Kan jamnya masuk. Oh, jam masuk itu jam 7. Jam 7 bukan sebelum jam 7 dicetet. Kapan dipencetnya? Setelah jam 7. Begitu juga azan. Azan itu dikumandangkan setelah masuknya waktu untuk mengumumkan kepada orang-orang, ayo waktunya
sholat. Karena itu panggilan azan diantaranya hayya 'alas sholah. Lah hukumnya apa azan? Hukumnya azan adalah pendapat ulama, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah melakukan di satu tempat maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ada yang mengatakan sunnah kifayah. Namun yang perlu kita ketahui bahwa azan itu adalah termasuk syiar-syiar agamanya Allah. Syiar agamanya Allah. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agamanya Allah, maka itu adalah bentuk dari ketakwaan hati. Lah azan itu sahnya, syaratnya harus yang azan harus sudah tamyiz. Ya, syaratnya azan harus sudah tamyiz, Islam dan berakal. Islam dan berakal itu syarat sahnya. Artinya kalau anak kecil yang belum tamyiz, maka enggak sah azannya. Tapi yang afdol adalah anak yang sudah baligh, ya, atau orang yang sudah baligh, berakal dan Islam, tentunya dari orang yang soleh, itu lebih afdol azan. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa muadzin, di antaranya adalah sahabat yang kita kenal Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah orang Habasyah yang menjadi pelayan Rasulullah SAW dan yang menjadi tukang azannya Rasulullah. Serta Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Ini termasuk muadzinnya Rasulullah. Padahal beliau adalah orang yang buta. Ya, beliau adalah orang yang buta, tapi beliau menjadi muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada dalam riwayat hadis untuk masalah sahur, fakulu washrabu hatta yu'adzina lakum Ibnu Ummi Maktum. Ya, makan minumlah ketika sahur sampai Ibnu Ummi Maktum mau mengumandangkan azan, akan mengumandangkan azan. Lah terus iqamah itu apa? Iqamah itu adalah pengumuman untuk waktunya sholat. Bukan masuk waktu sholat, tapi saat ini kita akan menjalankan sholat. Karena itu diantara panggilannya adalah qad qamatis sholat. Sholat hampir didirikan. Nah, karena itu ajakan untuk sholat. Lah ini dibedakan caranya. Kalau azan itu semestinya suaranya lantang. Sekiranya orang-orang yang ada di sekitar kita mendengarkannya. Tapi qomat cukup orang-orang yang ada di dalam ruangan masjid untuk mendengarkan. Nah, untuk qomat suaranya lebih rendah daripada azan. Lah azan dan iqamah, azan sendiri ada dua versi, ada dua macam. Ada azan yang fungsinya itu untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa sekarang waktunya sholat. Ada azan yang sifatnya untuk pribadi. Seperti apa? Kita mau sholat di rumah berjamaah sendiri, azan tetap sunnah. Tetap sunnah azan. Walaupun kita sholat sendiri di rumah atau sholat berjamaah dengan keluarga, tetap sunnah azan. Tetap sunnah azan. Ini bukan pengumuman, nggak boto suaranya dikeraskan, Allahu Akbar, tonggone bingung. Iki saingan ambil masjid ah? Enggak. Jadi kalau di rumah sendiri ya azan biasa, azan seperti biasa. Azan dan iqamah. Setelah azan dan iqamah ada sholat. Ada sholat di sini yang dimaksud adalah oleh Rasulullah adalah maghrib. Tapi bisa kita jadikan patokan untuk semua waktu sholat. Ya, karena qobliyah itu ada qobliyah subuh, ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Kalau ba'diyah enggak semuanya ada. Subuh enggak ada ba'diyah. Asar enggak ada sholat ba'diyah. Ya, sholat sunnah setelah asar enggak ada. Sholat sunnah setelah zuhur enggak ada, setelah subuh enggak ada. Tapi kalau qobliyah, kalau sholat sebelum maka ada. Cuman untuk sholat sunnah qobliyah itu waktunya sama dengan sholat fardunya. Boleh dilakukan setelah sholat fardu.
Ya, misal kita datang ke masjid, di masjid sudah sholat wajib, ya kita langsung sholat berjamaah. Setelah sholat kita sholat qobliyah boleh. Setelah sholat kita sholat qobliyah boleh. Namun kalau itu sholat asar atau subuh tidak semestinya dilakukan di masjid. Mengapa? Karena akan menimbulkan fitnah bagi orang yang nggak ngerti. Dia mengira bahwa ada sholat sunnah setelah asar, padahal nggak ada. Nah, kalau sholat asar setelah untuk qobliyah asar dan qobliyah subuh, kalau mau melakukan setelah sholat ya di rumah. Kalau mau melakukan setelah sholat di rumah, jangan di masjid. Lah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lakukan sendiri, melakukan, dan ada hal-hal yang disunnahkan oleh Rasulullah tapi beliau nggak aktif dalam melakukannya, tapi itu adalah perbuatan sunnah, sehingga itu yang membuat perbedaan antara ulama, mana itu yang muakkadah, yang sangat ditekankan kesunahannya, ada yang dikatakan oleh ulama ghairu muakkadah, tidak ditekankan, sama-sama sunnahnya. Lah di sini dalam hadis ini menggambarkan untuk sholat qobliyah maghrib ada sholat, tapi bagi yang mau, Rasulullah menggambarkan bahwa di situ Nabi tidak menekankan betul akan kesunahannya. Jadi sunnah tapi tidak ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Banyak riwayat hadis Rasulullah tidak melakukan. Banyak riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Lah dari situ bisa diambil bahwa itu adalah sholat sunnah yang tidak muakkadah. Namun yang harus kita fahami, harus kita garis bawahi bahwa walaupun itu bukan sunnah sunnah muakkadah, walaupun bukan sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah, kita tidak semestinya meremehkannya, tidak semestinya kita merendahkannya. Oh atasnya gak muakkadah, jangan. Kalau kamu nggak mau sholat ya wes gak usah sholat, tapi jangan mengatakan hal demikian. Kenapa? Karena meremehkan sunnah itu akan membuat kita meremehkan yang wajib. Lah kalau sudah meremehkan yang wajib, yang haram pun akan ia remehkan. Anggap enteng sudah. Yang sunnah kalau diremehkan, man tahawana bis sunnah tahawana bil wajib. Yang meremehkan sunnah, ia akan meremehkan yang wajib. Atasnya sunnah, atasnya jangan sesekali kita mengatakan lebih demikian, karena yang wajib akan kita lakukan seperti itu nanti. Karena sunnahnya Nabi itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang biasa. Sekalipun ghairu muakkadah, itu adalah sunnahnya Rasulullah, tata cara hidupnya Rasulullah yang menjadi patokan kita, yang menjadi pedoman kita, orang yang sukses atau yang tidak. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sesekali kita meremehkan sunnahnya Nabi, walaupun kecil. Ya, terkadang orang menganggap Allah mek sunai loh, jangan. Ya. Ibarat apa? Ulama mengatakan apa? Wajib itu adalah modal, sunnah adalah keuntungan, laba. Lah masa kita kalau jual beli hanya mau balik modal toh, nggak mau untung. Oh atasi untungnya, gak ada yang ngomong gitu. Justru untung itu yang dikejar. Lah sunahnya Nabi demikian. Kalau kita nggak mau melakukan, nggak usah meremehkan. Ya nggak usah meremehkan. Karena kalau sudah meremehkan sunnahnya Nabi, meremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, akan melakukan yang haram. Yang lebih parah lagi kalau sudah meremehkan sunnahnya Nabi, khawatirnya ia akan berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia keluar dari ajaran Nabi, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi harus kita pahami bahwa
Kita mengikuti Nabi setapak demi setapak. Sunnahnya Nabi kita jalankan yang kita mau. Yang kita mau kita lakukan. Kita nggak mau, nggak usah dilakukan. Tapi tidak meremehkan. Khususnya juga siwak. Ya. Nah, siwak. Siwak ini sunnah yang terlihat remeh. Ya. Siwak sunnah yang terlihat remeh. Padahal Nabi sangat mencintai siwak sampai beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, dalam riwayat yang lain inda kulli wudu. Kalau aku enggak khawatir memberatkan kepada umatku, maka akan aku perintahkan kepada mereka untuk memakai siwak setiap sholat, dalam riwayat setiap hendak wudu. Nah, sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita sebagai umat Islam, umat yang dimuliakan oleh Allah berkat Nabi Muhammad, semestinya menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keuntungannya sangat besar. Keuntungannya sangat besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, karena di zaman ini banyak sunnahnya Nabi yang mulai punah, dan itu sudah diingatkan oleh Nabi. Siapa yang menghidupkan kembali sunnahku, maka itu adalah bentuk bahwa ia benar-benar mencintaiku. Nah, kalau sudah mencintai Nabi, wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, ia akan bersamaku di surga. Lah kalau sudah bersama Nabi di surga, ya nggak mungkin toh surga yang paling rendah. Pastinya surga yang tertinggi, surga yang paling istimewa. Itu yang diharapkan oleh semua orang. Apalagi berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kenikmatan yang tidak ada duanya. Setelah kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan setiap sunnah yang disunnahkan oleh Nabi bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kita tidak pernah meremehkan sunnah-sunnahnya Nabi, sehingga kita tergolong orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.